Salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali saya bisa bertemu dengan Ibu Bapak Saudara sekalian dalam program Renungan Harian GKP Halim Perdana Kusuma. Sebelum kita memasuki hari yang baru ini, saya mengajak kita untuk bersekutu di dalam Tuhan dalam program ini. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu pada hari ini. Tuhan, karuniakan kami kesempatan yang baik untuk kami bersekutu denganmu. Kami mohon kuasa Roh Kudus membimbing kami dalam membaca dan merenungkan firman Allah. Jadikan kami hamba-hamba yang setia untuk mengikuti kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami sedia mendengarkan firman-Mu. Ampuni salah dan dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pembacaan Alkitab kita di Yohanes pasal 3 ayat 31 hingga ayat 32. Yohanes pasal 3 ayat 31 sampai 32 firman Tuhan demikian. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi adalah dari bumi dan berkata-kata tentang hal-hal di bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ia bersaksi tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tidak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Demikian firman Tuhan. Tema renungan kita hari ini ialah Yesus yang datang dari surga akan datang kembali menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Bapak Ibu Saudara, Minggu Advent yang keempat mengarahkan hati kita bukan hanya pada kelahiran Yesus di Bethlehem, karena di minggu ini kita berada pada beberapa saat lagi kita merayakan kelahiran Yesus Kristus, tapi juga pada pengakuan iman bahwa Ia yang datang dari surga, Yesus maksudnya, akan datang kembali. Karena dia berada di dalam kerajaan surga. Tujuannya untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Advent atau kedatangan mau mengingatkan kita sebagai persekutuan orang yang percaya kepada Yesus atau gereja untuk hidup dalam pengharapan, damai sejahtera, sukacita, dan kasih. Sekaligus merupakan kesiapan dan tanggung jawab iman, sebab Kristus yang pertama kali datang dalam kerendahan di palungan akan datang kembali dalam kemuliaannya. Yohanes 3 ayat 31 yang kita baca mengatakan bahwa Yesus adalah Dia yang datang dari atas dan di atas semuanya. Asalnya dari surga, meneguhkan dan menegaskan kepada kita bahwa Ia memiliki otoritas ilahi atas seluruh ciptaan dan sejarah dunia ini. Ya, bukan sekedar apa yang bisa kita lihat dia bisa ngajar atau dia membuat mujizat, akan tetapi dia juga disebut nabi atau utusan, juga anak Allah yang diutus ke dunia untuk menjadi juru selamat manusia. Kalau kita melihat ayat 32 mau mengatakan bahwa Yesus memberi kesaksian tentang apa yang Ia lihat dan dengar dari Bapa. Kesaksian ini adalah kebenaran Allah sendiri, namun tidak semua orang mau menerimanya. Penolakan terhadap kesaksian Kristus bukan sekedar penolakan terhadap ajaran, tetapi penolakan terhadap kebenaran Allah yang menyelamatkan. Ibu Bapak Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dalam terang iman Kristen, Dia, Yesus Kristus yang datang dari surga ini juga adalah Dia yang akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Penghakiman ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk membuktikan keadilan dan kebenaran Allah. Kristus yang sama, yang membawa kasih dan keselamatan, adalah Kristus yang menyatakan keadilannya atas seluruh manusia. Minggu Advent keempat mengajak kita hidup dalam kesiapsiagaan iman. Apakah kita sungguh-sungguh menerima kesaksian Yesus
dan hidup seturut firman-Nya. Menantikan kedatangannya kembali berarti hidup dalam pertobatan, ketaatan, dan kesaksian yang nyata di tengah dunia ini. Yesus yang datang dari surga telah hadir membawa keselamatan, dan Ia akan datang kembali dalam kemuliaannya untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Di masa Advent ini, mari Bapak Ibu Saudara, kita menyambut Dia dengan iman yang hidup, hati yang siap, dan kehidupan yang berkenan kepada Allah. Kiranya pengharapan dan kedatangannya kembali menguatkan kita untuk setia sampai akhir hidup kita. Amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur dalam kami mempersiapkan segala sesuatu untuk Tuhan datang kembali. Sekaligus kami diarahkan juga untuk kami menghayati kelahiran-Mu, Yesus Kristus, di muka bumi ini. Karena itu biarlah kami berorientasi pada Kristus, bukan pada kesiapan itu sendiri. Karena ketika kami terus berorientasi pada kesiapan, maka kita kelihatan semakin jauh dengan Tuhan. Oleh karena itu Bapa, pelihara hati kami untuk terus berorientasi kepadamu sebagai Bapa dan yang terus memelihara hidup kami, Bapa yang terus menolong kami, dan Bapa yang terus menjaga kami. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.